Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Ramadhani, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai prosedur dari pembelajaran remedial. Nah, sebelum itu tentunya kita harus mengetahui sebenarnya apa sih pembelajaran remedial itu. Nah, kata remedial berasal dari bahasa Inggris yang berarti bersifat menyembuhkan, mengobati, membetulkan, atau membuat menjadi baik. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang bersifat menyembuhkan sehingga menjadi baik atau sembuh dari masalah pembelajaran yang dirasa sulit oleh peserta didik. Nah, pembelajaran remedial dilakukan apabila peserta didik mengalami kesulitan dalam belajarnya sehingga membuat peserta didik tidak tuntas dalam proses belajarnya. Baik, langsung saja mengenai prosedur atau skema yang harus dilakukan dalam pembelajaran remedial. Menurut Jamra dan Zain dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Carson pada tahun 2009 berpendapat kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam pembelajaran remedial yaitu yang pertama mengulang pokok bahasan sebelumnya. Nah, yang kedua mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dikuasai. Yang ketiga memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal bersama-sama. Yang keempat, memberikan tugas-tugas secara khusus. Selanjutnya ada juga skema yang diberikan oleh Makmum pada tahun 2012 yang dituliskan dalam buku Psikologi Pendidikan. Nah, menurut Makmum sendiri yang harus dilakukan atau skema dalam pembelajaran remedial dimulai dari yang pertama, penelaahan kembali kasus dengan permasalahannya. Nah, untuk hal tersebut secara pokok, langkah ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih definitif mengenai karakteristik dari kasus serta permasalahannya, dan gambaran yang lebih definitif mengenai visibilitas alternatif tindakan remedi yang direkomendasikan. Nah, secara konkret, analisis ini merupakan kegiatan pengecekan atau penelitian kembali terhadap beberapa hal, yang mana hal-hal tersebut yakni yang pertama, kebenaran atau validalitas dan kelengkapan atau representatif dari data dan informasi yang mendukung pernyataan tentang karakteristik kasus permasalahannya. Nah, yang kedua, relevansi antara tafsiran dan simpulan yang dibuat dengan data atau informasi pendukungnya, serta konsistensi antara berbagai data atau informasi dan tafsiran dan simpulannya satu sama lain secara integral. Selanjutnya yang ketiga, ketetapan perkiraan atau estimasi. Nah, kemungkinan penanganannya berdasarkan hasil diagnostik yang didukung oleh data atau informasi yang relevan dan yang tersedia tentunya. Selanjutnya yang keempat adalah visibilitas atau keterlaksanaan, yang mana ini dilihat dari semua alternatif pengajaran remedi yang disarankan atau direkomendasikan. Langkah yang kedua selanjutnya yakni menentukan alternatif pilihan tindakan. Langkah-langkah ini ada dua hal pokok, yakni yang pertama, karakteristik khusus yang akan ditangani secara umum dapat dikategorikan pada salah satu dari tiga kemungkinan, yang mana kemungkinan tersebut yakni yang pertama, kasus yang bersangkutan dapat disimpulkan hanya memiliki kesulitan dalam menemukan dan mengembangkan pola strategi atau metode atau teknik belajar yang sesuai atau efektif dan efisien. Yang kedua, kasus yang bersangkutan dapat disimpulkan di samping memiliki kesulitan dalam menemukan dan mengembangkan pola strategi atau metode atau teknik belajar yang sesuai, efektif dan efisien, juga diharapkan pada hambatan-hambatan ego emosional, potensial fungsional, sosial psikologis dalam penyesuaian dengan dirinya dan lingkungannya. Selanjutnya kemungkinan yang ketiga yakni kasus yang bersangkutan telah memiliki kecenderungan ke arah kemampuan menemukan dan mengembangkan pola-pola strategi atau metode atau teknik belajar yang sesuai, efektif dan efisien, tetapi terhambat oleh kondisi ego emosional, potensial fungsional, sosial psikologis dan
faktor instrumental environmental lainnya. Yang kedua, alternatif pemecahannya. Mungkin akan lebih strategis jika melakukan cara berikut, yakni yang pertama, langsung kepada langkah pelaksanaan pembelajaran remedial atau harus menempuh dahulu langkah layanan BK sebelum lanjut ke langkah pelaksanaan pembelajaran remedial. Selanjutnya yang ketiga dari skema yang diberikan oleh makmum, yakni layanan bimbingan dan konseling atau psikoterapi. Langkah ini pada dasarnya bersifat pilihan bersyarat ditinjau dari kerangka keseluruhan prosedur pembelajaran remedial. Sasaran pokok yang hendak dituju oleh siswa bebas dari hambatan dan ketegangan batinnya untuk kemudian siap sedia kembali melakukan kegiatan belajar secara wajar dan realistis. Di dalam perkiraannya, langkah ini mungkin sampai batas-batas tertentu masih ditangani oleh guru sendiri, namun mungkin sekali dengan bantuan atau kerjasama pihak lain, yakni seperti petugas BK, wali kelas, psikolog, dokter, dan sebagainya. Adapun kasus-kasus yang tergolong masih dapat ditangani oleh guru seperti kurang motivasi dan minat belajar dan kebiasaan belajar yang salah. Selanjutnya langkah keempat dari prosedur ini yakni puncaknya yakni melaksanakan pembelajaran remedial. Dengan terciptanya prakondisi seperti digambarkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, langkah pelaksanaan remedial, pembelajaran remedial maksud saya barulah dapat ditangani dengan tepat. Lanjut ke proses kelima dari skema ini, yakni mengadakan pengukuran prestasi belajar kembali. Nah, setelah pembelajaran remedial dilakukan, seharusnya dideteksi ada atau tidaknya perubahan pada diri siswa dengan melakukan pengukuran kembali. Hasil pengukuran ini diharapkan memberikan informasi sebesar-besarnya perubahan yang telah terjadi baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif dari diri peserta didik. Selanjutnya proses yang keenam yakni mengadakan reevaluasi dan rediagnostik, yang mana hasil langkah pengukuran prestasi belajar kembali harus ditafsirkan dan ditimbang kembali dengan menggunakan cara dan kriteria untuk proses belajar mengajar utama. Nah, hasil penafsiran dan pertimbangan ini melahirkan 3 kemungkinan kesimpulan, yakni yang pertama, kasus menunjukkan peningkatan prestasi dan kemampuan penyesuaian diri dari diri peserta didik, namun belum sepenuhnya memadai kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan. Yang kedua, menunjukkan peningkatan prestasi dan kemampuan penyesuaian diri dari diri peserta didik, namun belum sepenuhnya memadai kriteria keberhasilan maksimal yang diharapkan. Lalu kemungkinan yang ketiga atau yang terakhir yakni kasus belum menunjukkan perubahan yang berarti baik dari segi prestasi maupun penyesuaian diri dari diri peserta didik. Nah, selanjutnya langkah yang ketujuh atau yang terakhir dalam skema ini yakni tugas tambahan. Langkah ini sebenarnya bersifat pilihan atau kondisional. Langkah ini diperlukan jika memang ada kasus seperti yang kedua dan persyaratan terpenuhi seperti untuk langkah ketiga. Antara lain ada atau tidaknya kesempatan pada pihak guru dan siswa, dan juga daya dukung teknis, serta sarana penunjang yang diperlukan. Sasaran pokok langkah ini adalah agar hasil remediasi atau lebih sempurna dengan diadakan pengayaan dan pengukuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai prosedur pembelajaran remedial. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.